Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, selamat pagi dan selamat siang ya. Tentunya kita semangat pagi hari ini. Terima kasih dan kita kembali dalam Berita Sultan Siang, edisi spesial menuju Festival Cikande 2022 Seni dan UMKM Banten Bangkit. Nanti kita akan membahas dengan narasumber kita yang sudah hadir melalui line Zoom meeting kita. Berita Sultan selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 yang melanda Provinsi Banten, Indonesia dan juga dunia ini telah melumpuhkan seluruh sektor termasuk para pelaku UMKM dan juga para pegiat seni khususnya di Provinsi Banten. Hal ini sudah membatasi ruang dan juga menurunnya daya beli masyarakat di tengah masyarakat itu sendiri karena memang kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk meningkatkan daya beli tersebut. Dan Festival Cikande tahun 2022 dengan tajuk Seni dan UMKM Banten Bangkit ini diharapkan menjadi letupan semangat untuk bangkit bersama pasca pandemi COVID-19. Mungkin juga ini belum betul-betul berakhir, namun untuk menumbuhkan kembali gairah UMKM dan juga para seniman di Provinsi Banten. Untuk itu, Kejaksaan Tinggi Banten, Pemerintah Provinsi Banten, Komunitas Hirau, dan juga Sultan TV menggagas festival tersebut. Lalu apa saja bentuk dukungan yang telah diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Banten? Dan kalau kita boleh tahu bagaimana ide awal tersebut muncul, kemudian dilahirkanlah Festival Cikande 2022 ini. Telah terhubung di line Zoom meeting kita sudah ada Pak Ivan Sihaan selaku Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ivan. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Selamat siang, sehat Pak Ivan? Sehat, sehat Mbak. Ya. Wah, ini dari pekan lalu sampai H-1 ini sepertinya berjibaku dengan Festival Cikande 2022 ya Pak, cukup sibuk? Lumayan Mbak, lumayan Mbak. Ya, lumayan. Yang Baik. pasti kita berbuat banyak untuk Kejaksaan Tinggi itu hadir di tengah masyarakat itu penting. Mhm. Baik, kita Ya. akan bahas Pak Ivan soal bagaimana Festival Cikande 2022 ini menjadi kolaborasi Kejati bersama para pelaku UMKM dan seni. Nah, boleh sedikit bocoran Pak Ivan, ini kalau boleh dibilang ini salah satu penggagasnya adalah Kejaksaan Tinggi Banten. Mengapa kemudian Kejaksaan Tinggi Banten ini menyoroti juga para pelaku UMKM dan seniman di Provinsi Banten? Seperti apa Pak Ivan? Oke, baik Mbak. Mbak De. Oke. Baik Mbak. Berawal dari adanya jam berawal dari surat jam Intel itu pada tanggal 20 September 2022, yang pada pokoknya itu diharapkan kejaksaan di daerah, dalam hal ini Kejati Banten, salah satunya adalah untuk berperan aktif memberikan dukungan terhadap produk-produk UMKM di daerah masing-masing dalam rangka memperkuat perekonomian nasional. Jadi kejaksaan ini selain tugas-tugas sehari-hari juga diberikan tugas direktif, terutama untuk memperkuat perekonomian nasional. Artinya kejaksaan juga harus hadir di tengah masyarakat dalam rangka memperkuat perekonomian khususnya di Banten dan perekonomian nasional pada umumnya. Berawal dari situ, Mbak. Nah, kemudian bertepatan dengan beberapa minggu yang lalu, itu teman-teman Hirau datang ke Kejati Banten. Nah, menyampaikan keinginan kiranya perkumpulan Hirau ini, himpunan rakyat rajin usaha ini, berkeinginan membuat suatu kegiatan yang mana kegiatan ini bisa menjadi
apa namanya viral lah di masyarakat Banten, ada kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan dan memajukan baik itu seni kerajinan, seni budaya, dan kuliner. Dalam hal ini ada apa namanya kerajinan kreatif begitu. Nah, berawal dari itu kemudian kita melakukan pertemuan dengan pimpinan, dalam hal ini Pak Kajati Banten, Pak Leo Simajuntak. Kita juga berkunjung ke tempat kerajinan mereka. Nah, ternyata dipandang oleh pimpinan, dalam hal ini Pak Kajati, melihat perlu adanya apa namanya pengembangan terhadap kerajinan yang telah berjalan ini. Ide yang dipilih atau ide yang disampaikan oleh pimpinan, dalam ini Pak Kajati, yaitu agar dibentuklah suatu festival yang mana festival ini bisa menarik perhatian setidaknya Provinsi Banten untuk mendukung kegiatan Hirau ini sendiri. Karena setelah kita ke lapangan itu kita lihat banyak kegiatan mereka di sana, baik itu kerajinan ukiran seperti batu fosil, kemudian ada ukiran kayu, ada sendera tari, ada pencak silat, ada gerabah yang dari tanah liat, kemudian ada kuliner juga, terus ada kerajinan kreatif berbentuk minuman genuk yang katanya bisa sebagai antioksidan. Itu semua berawal di situ. Oke, ini ada minuman yang luar biasa ya, Grenuk, yang mungkin masyarakat dan pemirsa belum banyak tahu, ternyata ini katanya sebagai antioksidan. Nah, kalau misalnya ditanya Pak Penkom, Pak Kasih, ini kenapa sih kemudian tajuknya Festival Cikande 2022 dan ada potensi apa saja ketika Pak Pimpinan bersama dengan Pak Ivan tiba di sana? Katanya ini juga ada fosil yang ternyata sudah mancanegara dan kita juga belum banyak tahu ya Pak Ivan? Ya, benar. Dengan Pak Kajati ke lokasi kerajinan tersebut, kita melihat langsung hasil kerajinan mereka. Dan memang berdasarkan wawancara, cerita, itu mereka sudah memproduksi kerajinan batu fosil ini sampai ke mancanegara. Namun memang kesulitan mereka itu adalah ketika bagaimana cara memasarkan dan bagaimana cara mengembangkan usaha mereka ini. Nah, Kejati Banten hadir di situ untuk mencoba mendukung usaha-usaha kreatif yang mereka lakukan. Nah, selain Kejati Banten mendukung mereka, kita juga berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, karena kita tidak mungkin berjalan sendiri. Nah, kita juga gandeng pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota seluruh Banten. Diharapkan memang dalam kegiatan tersebut kita juga mengundang nih Mbak. Kita juga turut mengundang para wali kota dan para bupati se-Banten, selain juga gubernur dan DPRD Provinsi Banten. Harapan kita adalah kiranya ini menjadi suatu awal pemula atau pilot project untuk bisa diadakan di tempat-tempat lain, atau mungkin bisa menjadi agenda provinsi atau agenda daerah, kabupaten kota untuk membuat kegiatan seperti ini. Karena selain ini menjadi wadah seni budaya dan kerajinan kreatif, juga kiranya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku seni budaya dan UMKM, begitu.
Baik, ini tentunya bisa menjadi sebuah pemantik dan juga letupan semangat ya untuk kemudian seperti yang tagline pemerintah juga bahwa ini bangkit bersama-sama pasca pandemi COVID-19. Pak Ivan, kalau misalnya nanti ada yang mungkin ini apa ya berpendapat kejaksaan ini sepertinya di luar mainstream ya. Biasanya mungkin mengurusi tentang hukum, kemudian juga apa tindak pidana dan lain sebagainya. Ini kemudian ternyata Kejaksaan Tinggi Banten ya, khususnya di Provinsi Banten, ini sangat peduli akan seni dan juga UMKM di Provinsi Banten, Pak Ivan. Yang baru, Mbak. Dan perintah Jaksa Agung serta kami yang di daerah ini di Kejati Banten sesuai dengan kebijakan pimpinan dipastikan bahwa kejaksaan itu tidak hanya melaksanakan tugas fungsi sehari-hari. Saya kan sering melakukan penerangan hukum tuh ke sekolah-sekolah gitu kan, dia bilang Pak Jaksa itu apa? Pak Jaksa itu Pak yang nuntut-nuntut di pengadilan gitu, yang nangkap-nangkap korupsi gitu kan begitu. Itu kalau anak-anak SMA kan seperti itu atau anak-anak sekolah. Nah, sesuai dengan undang-undang kejaksaan yang baru, kebijakannya adalah kejaksaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik itu kita juga akan merencanakan rumah sakit juga Mbak sebagai pelayanan kesehatan. Nah, dalam hal ini seperti yang telah sampaikan tadi berdasarkan surat jam intel agar kejaksaan di daerah itu membangun juga penguatan ekonomi di daerah dan memperhatikan UMKM di daerah. Nah, berarti selain fungsi yang saya sampaikan tadi, Mbak, kejaksaan juga diminta atau direktif lah sebagai program pemerintah diminta untuk bersama-sama memajukan ekonomi nasional. Begitu sih, Mbak. Baik, Pak Ivan mungkin boleh sedikit juga bocoran nanti akan ada apa saja Festival Cikande 2022 ini, khususnya kalau kita boleh spill ya, ini kalau kita lihat yang disebar akan ada bacakan ide atau mungkin ini serupa seperti FGD ya, seperti apa Pak Ivan bentuknya? Ya, sebagaimana sebagai teman-teman panitia dan atas petunjuk dari pimpinan Pak Kajati, nanti di acara tersebut selain kita mempergelarkan seni dan kerajinan, kita juga akan melakukan FGD fokus group discussion FGD. Nah, FGD itu lebih cenderung mungkin karena kami dari segi hukum itu mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk adanya suatu peraturan daerah tentang bagaimana meningkatkan seni dan budaya di Banten. Karena ada kerinduan dari Kejaksaan Tinggi Banten adanya suatu wadah seni, wadah budaya, wadah UMKM yang mana wadah ini kiranya dapat ditampung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk sebagai tempat para pengrajin maupun pelaku UMKM berkumpul bersama, menunjukkan dan bisa menjual hasil produk-produk yang mereka lakukan selama ini demi untuk peningkatan perekonomian mereka dan ujung-ujungnya bisa menjadi peningkatan perekonomian nasional. Itu aja Mbak. Dan kemudian kita adanya suatu kesatuan derap langkah untuk kerajinan-kerajinan yang bisa menggambarkan atau mencerminkan Provinsi Banten ini sendiri. Mungkin nanti bisa ada kesamaan tentang souvenir atau tentang cenderamata ketika para pengunjung ke Banten ini bisa menentukan atau bisa mendapatkan souvenir-souvenir yang amat sangat gampang diperoleh. Contohnya seperti dalam beberapa pembicaraan kita seperti di Bali itu ada Pasar Sukowati, di Jogja ada Malioboro. Itu kan masyarakat ketika berkunjung ke sana bila ada suatu wadah, suatu tempat untuk mereka bisa membeli souvenir atau menunjukkan kekhasan atau kekhususan daerah tersendiri. Nah, keinginan kita seperti itu, Mbak. Jadi ketika teman-teman lain pergi ke Banten itu pulang ke daerah mereka masing-masing bisa membawa cenderamata atau souvenir yang
menunjukkan kekhasan Banten. Selama ini memang ada sebab seperti Tugu Banten Lama, Golok Comas, dan lain-lain, namun itu kan masih bersifat sporadis. Maksud kita ada suatu kesamaan bentuk souvenir yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat Banten. Begitu, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Dan diharapkan ini mungkin saja nanti akan dibentuk ya satu mungkin pasar seni atau mungkin pusat oleh-oleh ya Pak Kasih, untuk kemudian juga kita mudah mendapatkan souvenir khas Banten sehingga nanti yang dibawa oleh para tamu ini sudah ada bentuknya dan diperolehnya di mana. Nah, Pak Ivan, kalau misalnya ada pertanyaan dari masyarakat umum dan juga pemirsa, siapa saja yang boleh datang Pak Ivan? Apakah masyarakat umum juga boleh hadir di Festival Cikande? Ya, siapa saja boleh, Mbak. Monggo, mangga gitu kan, atau ini mangga, gitu. Siapa saja boleh. Yang penting mari kita ramaikan bersama-sama, ini dari kita untuk kita, dari masyarakat Banten untuk masyarakat Banten, dari orang Banten untuk orang Banten gitu. Silakan, siapa saja yang mau hadir silakan. Kita tidak menutup acara tersebut. Kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kajati, dalam kegiatan itu kita harus selalu inklusif. Kita terbuka terhadap orang sekitarnya dan masyarakat sekitarnya. Memang acara ini kita buka dari jam 8.30, jam 9 sampai jam 8 malam. Silakan datang bersama-sama beramai-ramai dengan AA, Teteh dan semuanya dan keluarga. Kita ramaikan acara Festival Cikande. Sekali lagi kami sampaikan ini merupakan kerjasama kami dengan Kejaksaan Tinggi Banten, Pemprov Banten, Sultan TV dan Hirau sendiri, kelompok Hirau sendiri. Kita pilih di sini karena ini kita harapkan menjadi pilot project untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Gitu, Mbak. Oke, baik Pak Ivan, boleh di-spill juga ini seperti yang sudah flyer sebarkan juga, ini akan ada selain teman-teman konten kreator yang berasal dari lokal ya, orang Banten untuk Banten, teman-teman YouTuber, TikTokers dan lain sebagainya yang berasal dari Banten, yang juga ini sudah luar biasa nih jadi selebgram juga ya, ini ternyata cukup terkenal semuanya, akan dipandu juga oleh Narji. Wah, ini dipastikan sudah datang ya, akan datang ya Pak Ivan? Ya, untuk sementara kita pastikan datang, Mbak. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada hambatan, tidak ada halangan, beliau bisa hadir di acara tersebut untuk meramaikan. Karena kemarin dari teman juga mengatakan bahwa Kang Nardi ini juga kurang Banten, katanya kan begitu. Pelawak dia mengklaim bahwa dia masih pelawak Banten gitu. Jadi ketika kita membuat acara ini, beliau ingin ikut partisipasi juga karena beliau merasa ya, beliau adalah orang Banten juga. Saya juga baru tahu tuh, nanti itu orang Banten. Iya, kita kira orang Jakarta ya, Pak Ivan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ivan. Sukses untuk acaranya besok Festival Cikande 2022 Seni dan UMKM Banten Bangkit. Semoga ini menjadi harapan kita bersama ya, targetnya bisa tercapai. Dan tadi sekali lagi masyarakat dan juga pemirsa boleh datang ke Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, siapa saja boleh hadir di sana karena nanti akan ada banyak sekali suguhan. Selain tadi ada FGD, kemudian juga pentas seni dan juga ada stand-stand UMKM di sana. Terakhir Pak Ivan, sebagai closing statement dan juga harapannya dari gelaran Festival Cikande yang insya Allah besok akan kita laksanakan bersama-sama. Silakan. Closing statement pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dan sinergitas dengan teman-teman Hirau, himpunan rakyat rajin usaha. Kita juga berterima kasih atas kolaborasi dan kerjasama dengan Pemprov Banten, DPRD Banten, dan Sultan TV, serta para bupati dan wali kota yang ada sebanten. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga acara ini kiranya dapat terlaksana dengan baik. Dan jika pun nanti ada acara itu terdapat kekurangan, kami sebagai pendukung acara memohon maaf jika ada yang kurang. Dan kiranya yang kedua, dan kiranya ini menjadi pilot project bagi pemerintah maupun bagi para pelaku-pelaku usaha untuk dapat mengadakan kegiatan seperti ini yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM dan pelaku kerajinan.
Yang kedua dan yang ketiga, terakhir kami mohon doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Banten kiranya acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun dan menjadi berkah bagi masyarakat Cikande pada khususnya, Kabupaten Serang pada khususnya, dan Provinsi Banten pada umumnya. Sekali lagi kami berharap kiranya kegiatan ini adalah dari masyarakat Banten untuk Banten lebih maju. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ivan Siaan selaku Kasipankom Kejaksaan Tinggi Banten. Besok Pak Ivan juga hadir di lokasi ya pemirsa. Barangkali pengen langsung ketemu juga sama Pak Ivan ya dari pemirsa dan juga masyarakat. Sekali lagi acara ini diselenggarakan dan juga atas kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, Komunitas Hirau dan juga Sultan TV. Dan untuk teman-teman dan juga masyarakat yang barangkali berhalangan tidak bisa langsung datang ke Desa Parigi, ini bisa menyaksikan melalui live streaming di Sultan TV dari pukul 9 sampai dengan live streamingnya malam ya begitu ya, untuk menyaksikan bagaimana keseruan dan juga kemeriahan Festival Cikande 2022. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan nanti kita akan hadir kembali dan juga terus mengupdate informasi terkait dengan Festival Cikande 2022 ini. Saya Delinta Munggi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.